bisa dilakukan ketika ada koleksi-koleksi perpustakaan yang rusak gitu ya. Jadi jilitannya lepas karena mungkin ketika buku, misalnya buku bahasa Indonesia, banyak sekali dipinjam oleh siswa. Akhirnya buku itu lama-lama jadi jilitannya satu persatu copot gitu. Nah, itu kan bisa dilakukan dengan cara konservasi gitu ya. Konservasi itu menangani koleksi yang sudah terlanjur rusak gitu ya. Jadi saya ulangi lagi Bapak Ibu, preservasi, kalau kegiatan preservasi ini lebih kepada pencegahan gitu ya. Mencegah bagaimana koleksi perpustakaan itu tidak rusak, tidak cepat rusak. Nah, sedangkan kalau konservasi ini lebih kepada penanganan langsung terhadap koleksi-koleksi yang sudah terlanjur rusak gitu ya. Jadi konservasi pelestarian ini sangat penting ya Bapak Ibu untuk keberlangsungan perpustakaan agar misalnya dalam pengelolaan perpustakaan belum mengenal ini buku rusak dikit-dikit beli, buku rusak dikit-dikit dibuang. Nah itu jangan ya. Jadi selama buku itu masih ada ya, belum hilang gitu ya, selama masih ada dan kemungkinan masih bisa diperbaiki, itu bisa dilakukan dengan pelestarian ini gitu ya. Mungkin kalau sudah terlanjur rusak, sudah terlanjur nggak bisa diapa-apakan ya baru itu beli lagi dengan judul yang sama. Tapi selama masih bisa dipakai, selama masih bisa digunakan, itu saya kira bisa melakukan kegiatan pelestarian ini gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian Tegeler menyatakan bahwa preservasi ini terdiri dari 4 komponen. Jadi yang pertama ini preventive conservation. Jadi preventif ini kan pencegahan ya. Jadi preventive conservation ini berkaitan dengan kebijakan Bapak Ibu. Jadi berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur bagaimana ketika ada koleksi rusak, bagaimana ketika ada buku baru datang itu harus diapakan agar buku itu awet gitu ya. Jadi preventif ini langkah pencegahan melalui kebijakan gitu. Jadi makanya kebijakan kepala perpustakaan sekolah itu penting agar bawahan-bawahan atau pustakawan-pustakawan petugasnya itu mengerti gitu ya. Jadi nggak bingung ketika ada koleksi perpustakaan rusak itu harus ngapain gitu ya. Nggak bingung ketika ada koleksi itu datang harus diapakan itu nggak bingung gitu ya. Nah ini preventif ini berlaku tentang kebijakan gitu ya. Nah, kebijakan ini bisa berupa SOP ataupun misalnya alur kerja gitu ya. SOP tertulis ya Bapak Ibu tentunya. Jadi SOP yang baik dalam perpustakaan itu sebaiknya tertulis, nggak lisan karena nanti mungkin petugasnya ada yang resign, ganti ada petugas baru itu agar tetap sesuai koridor, nggak beda-beda. Setiap ada petugas baru yang keluar, yang lama keluar, yang baru bingung gitu ya. Jadi harus ada SOP yang tertulis terkait dengan kebijakan tentang preservasi ini gitu ya. Jadi bagaimana peran kepala perpustakaan itu penting untuk membuat sebuah kebijakan tentang langkah-langkah agar koleksi-koleksi perpustakaan itu tidak cepat rusak, agar koleksi itu awet gitu ya. Kemudian kalau passive conservation ini berkaitan dengan pencegahan melalui semacam misalnya kalau di perpustakaan sekolah Bapak Ibu memiliki AC, memiliki apa alat-alat yang mendukung untuk ruangan itu harus diatur gitu ya agar koleksinya itu awet. Nah, itu nanti kita akan bahas ya faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi pasif ini berkaitan dengan langkah-langkah untuk mengatur suhu ruangan, mengatur bagaimana koleksi perpustakaan itu nggak boleh terlalu rapat penempatan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini active conservation juga sama. Jadi active conservation ini lebih kepada tindakan langsung gitu ya. Tindakan langsung ketika ada buku datang itu misalnya ya Bapak Ibu, di sini saya contohkan active conservation, buku baru dibeli datang masih fresh, masih fresh, masih kinclong gitu ya. Nah, active conservation ini dengan
memberikan sampul, kemudian misalnya membuat rambu-rambu aturan bagi pemustaka, tata cara untuk memanfaatkan buku itu seperti apa gitu ya. Jadi active conservation itu. Sedangkan kalau pasif tadi itu lebih kepada pengaturan suhu ruangan gitu, pengaturan suhu ruangan, penempatan koleksi dan sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir ini restoration. Jadi restorasi gitu ya, memperbaiki. Jadi langkah yang terakhir ketika menurut Teigler ini bahwa preservasi yang terakhir komponennya itu restoration atau perbaikan. Jadi ketika ada buku yang rusak dilakukan perbaikan sesuai dengan apa yang dialami buku itu. Misalnya buku itu jilitannya rusak, ya diperbaiki jilitannya lagi gitu ya. Ataupun buku sobek itu harus seperti apa dan sebagainya. Itu langkah yang keempat. Begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian saya lanjutkan, tujuannya apa gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, tujuannya apa sih pelestarian gitu ya. Jadi tentunya agar koleksi perpustakaan itu selalu tersedia dalam keadaan siap pakai gitu. Jangan sampai nanti siswa datang, guru datang ke perpustakaan cari buku ini, misalnya buku A, kemudian bilang perpustakaannya, maaf itu buku itu lagi rusak, lagi diperbaiki gitu ya. Atau buku itu sedang dalam proses penanganan dan sebagainya. Jadi tujuan pelestarian yang preservasi dan konservasi itu agar koleksi itu terus bisa dipakai gitu ya. Jadi enggak, ketika ada pelanggan atau pemustaka datang itu enggak bingung atau enggak nemu koleksi itu karena faktor-faktor yang rusak dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian preservasi atau pelestarian bahan perpustakaan ini dapat dilakukan dengan melestarikan bentuk asli dengan cara memelihara gitu ya, merawat, mengawetkan dan memperbaiki bahan perpustakaan serta melestarikan kandungan informasi melalui alih media. Ini nanti akan kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu tentang perawatan alih media ini nanti kita akan bahas. Jadi tujuan pelestarian itu jangan sampai di sebuah perpustakaan itu nggak tahu caranya bagaimana penanganan buku rusak, kemudian penanganan buku itu dicoret-coret dan sebagainya itu jangan sampai tidak tahu gitu ya. Ada proses-prosesnya kalau dalam ilmu perpustakaan gitu. Jadi ada langkah-langkah konkret. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerusakan-kerusakan bahan perpustakaan ya, kerusakan koleksi perpustakaan itu secara umum penyebabnya gitu ya. Kira-kira penyebabnya itu karena dua faktor gitu. Karena faktor lingkungan gitu ya, karena lingkungan perpustakaan yang menyebabkan koleksi rusak dan juga ada faktor manusia, faktor humannya gitu ya. Jadi ada dua golongan besar yang menyebabkan koleksi perpustakaan itu rusak karena faktor lingkungan dan manusia. Nah, ini kita bahas dulu tentang faktor lingkungan gitu ya. Jadi lingkungan ini juga memiliki andil besar gitu ya, andil besar dalam pengaruh kerusakan koleksi perpustakaan. Jadi kalau misalnya dalam perpustakaan Bapak Ibu di daerahnya itu dingin, misalnya di daerah Wonosobo atau daerah Dieng, itu kan otomatis harus tahu cara penanganannya antara misalnya perpustakaan yang ada di daerah Dieng dan daerah misalnya di Gunung Kidul yang otomatis panas. Itu kan proses-proses yang menyebabkan kerusakan itu kan beda. Yang di Dieng karena suhu terlalu dingin. Terus kemudian kalau di Gunung Kidul karena terlalu panas jadi koleksinya cepat rusak. Nah, itu temperatur dan kelembapan ini juga sangat mempengaruhi ya. Jadi kok udara yang terlalu dingin misalnya perpustakaannya ada AC, nah itu terlalu dingin juga nggak baik. Terlalu rendah panas juga nggak baik gitu ya. Jadi temperatur dan kelembapan suhu ruangan perpustakaan ini harus distrategikan bagaimana misalnya kalau di daerah pesisir harus dipasang kipas angin atau
jendelanya dibuka agar tidak terlalu panas, tidak terlalu pengap. Nah, itu kan bagian dari strategi agar mengatur temperatur ruangan perpustakaan gitu ya. Misalnya perpustakaan sekolahnya terlalu sempit ruangannya, itu kan harus ada strategi, misalnya mengusulkan bahwa dipasang jendela atau pendingin ruangan atau dipasang semacam alat-alat itu ya, semacam AC tapi untuk membersihkan udara dan sebagainya. Itu kan bagian dari ikhtiar ya Bapak Ibu untuk mengatur agar koleksi itu awet. Nah, ini solusi pencegahan kalau dalam konteks temperatur kelembapan. Ini suhu yang ideal bagi bahan perpustakaan itu sekitar 20 derajat sampai 24 derajat gitu ya. Jadi suhu yang ideal gitu ya. Misalnya petugas perpustakaannya seneng ngadem gitu ya, seneng AC yang dingin, dipasang 16, 17 atau 19 itu akan mempengaruhi koleksi. Lah idealnya ini 20 sampai 24 derajat gitu ya. Mungkin kalau nggak ada AC bisa diatur dengan ikhtiarnya membuka jendela gitu ya, ruangannya lebih dibuka nggak ditutup dan sebagainya gitu. Jadi temperatur dan kelembapan ini mempengaruhi faktor kerusakan koleksi perpustakaan gitu ya. Nah, jadi karena koleksi buku itu kan berbeda-beda ya Bapak Ibu, ada yang kualitasnya bagus, ada yang kualitasnya biasa saja. Nah, ini kalau suhunya tinggi akan menyuburkan pertumbuhan jamur dan serangga gitu ya. Jadi ketika terlalu lembab gitu ya, mungkin ruangan terlalu lembab, otomatis kalau di rumah saja kita kan diusahakan jendela dibuka gitu kan, biar nggak terlalu dindingnya nggak jamur gitu ya Bu. Itu lemari-lemari agar nggak jamur itu kalau di rumah kan kita membuka pintu, membuka jendela itu ya. Jadi kalau terlalu dingin juga nggak baik gitu ya untuk buku itu gitu ya. Nah, kemudian cahaya. Jadi cahaya ini juga faktor yang mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi bagaimana koleksi itu cepat rusak. Jadi cahaya bisa dari cahaya matahari gitu ya, cahaya matahari dari luar ataupun misalnya lampu gitu ya, lampu yang dipasang di perpustakaan ini kan sekarang era-eranya lampu itu ya, LED gitu ya, lampu yang LED itu ya, yang eh, bukan lampu yang dulu gitu ya. Itu juga mempengaruhi kerusakan bahan perpustakaan gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi sinar tampak dalam cahaya dapat merusak bahan pustaka gitu ya. Jadi meskipun tadi kalau dalam faktor kelembapan matahari atau jendela harus dibuka, tapi ketika mungkin siang cahaya sudah makin panas itu kan juga nggak baik gitu ya. Bisa dipasang gorden atau tirai gitu ya untuk meminimalisir cahaya masuk agar cahayanya itu sesuai porsi, sesuai pas masuknya gitu ya. Nah, ini solusi pencegahan karena faktor cahaya ini bisa memasang gorden. Kemudian ini ya Bapak Ibu yang paling penting dianjurkan rak buku itu jangan terlalu dekat jendela gitu ya. Jadi ada space jangan terlalu mepet gitu ya. Untuk berapa ubinnya, berapa meternya itu nggak ada ketentuan tapi diusahakan jangan terlalu mepet sekali dengan jendela karena mungkin kalau yang sekolahnya di pinggir jalan atau sekolahnya yang dekat pabrik itu kan debu-debunya bisa masuk gitu ya. Diusahakan jangan terlalu rapat mepet dengan jendela. Raknya itu jangan terlalu dipepetkan dengan jendela gitu ya. Kemudian tidak menggunakan lampu lebih dari 75 watt. Ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi untuk memperkecil kerusakan bahan koleksi perpustakaan ini diusahakan lampunya itu jangan lebih dari 75 watt gitu. Terlalu terang juga nggak baik, terlalu redup juga nggak baik gitu ya. Untuk terlalu redup mungkin anak-anak baca jadi kurang jelas gitu ya, matanya jadi rusak. Jadi yang cukup gitu ya, jangan terlalu lebih dari 75 watt gitu. Kemudian faktor lingkungan yang ketiga yaitu pencemaran udara. Ini perlu diperhatikan mungkin yang letak atau posisi sekolahnya dekat pabrik gitu ya.
atau di pinggir jalan dekat industri ini juga perlu diperhatikan pencemaran udara. Jadi debu-debu yang bertebaran ketika nempel di buku itu kan jadi nggak baik, Bapak Ibu. Jadi meskipun nggak separah ketika terkena air, debu-debu ketika nempel di buku itu kan otomatis nanti akan lama-kelamaan kalau dibiarkan jadi kertas itu jadi kotor gitu ya, kotor dan kemudian akhirnya jadi lapuk dan mudah sobek gitu ya. Nah, ini mudah tergores dan sebagainya. Ini usahanya bisa melakukan pemasangan AC atau memasang alat pembersih udara. Sekarang banyak ya Bapak Ibu apa istilahnya humidifier gitu ya untuk membersihkan udara agar nggak terlalu kotor gitu ya. Kemudian menyimpan buku dalam kotak pelindung gitu ya. Ini juga penting diperhatikan ya. Mungkin Bapak Ibu beranggapan bahwa membersihkan koleksi itu tugasnya office boy atau tugas pembersih bagian kebersihan. Nah, ini apa ya, cara menangani buku yang rusak ini harus tahu, jangan mengandalkan petugas kebersihan karena mungkin kalau petugas kebersihan asal saja gitu ya buku dipakai apa sapu gitu ya rak disapu pokoknya bersih gitu. Jangan seperti itu karena itu juga bisa mempengaruhi kerusakan juga gitu ya. Jadi pustakawan itu ya Bu Bapak Ibu selain tahu cara klasifikasi mekanisme tertentu tapi juga tahu cara bagaimana mengantisipasi atau cara membersihkan koleksi-koleksi perpustakaan agar buku itu awet gitu ya. Jadi seperti itu. Mungkin bagaimana Pak kalau misalnya anggarannya kurang AC nggak bisa. Nah, itu bisa dilakukan misalnya kipas angin gitu ya atau alat pembersih udara itu kan nggak semahal AC ya. Alat pembersih udara itu kan harganya tidak semahal AC gitu. Kemudian setelah faktor pencemaran udara gitu ya, faktor biota. Jadi faktor biota ini juga memiliki andil besar dalam kerusakan bahan perpustakaan. Nah, biota ini yang makhluk hidup yang biasanya muncul ketika karena faktor pertama tadi, Bapak Ibu, karena nggak bisa ngatur kelembapan udara atau kelembapan ruangan, karena otomatis jamur-jamur, tikus, rayap itu kan otomatis muncul dengan sendirinya gitu ya. Jadi harus ini berkaitan erat dengan faktor yang pertama tadi ya, suhu dan kelembapan udara gitu ya. Jadi tikus mungkin kalau di jam-jam kerja bisa diusir, tapi ketika mungkin malam hari hewan-hewan itu datang makan buku itu kan nggak bisa diantisipasi ya ikhtiarnya melakukan apa ya ya bersih ya ruangan itu diusahakan bersih misalnya anak-anak siswa itu kan datang ke perpustakaan membawa makanan itu kan diusahakan eh, tidak dianjurkan ya makanya di beberapa perpustakaan tidak hanya di sekolah itu kan aturannya nggak boleh makan dan minum itu karena bukan apa-apa ya karena itu untuk mencegah hewan-hewan ini datang semut tikus itu kan cari sisa-sisa makanan yang jatuh mungkin ya karena kotor mungkin ruangannya itu jadi hewan-hewan ini datang gitu ya jadi makanya aturan tidak boleh makan dan minum itu ada fungsinya ya Bapak Ibu, bukan hanya sekedar aturan, tapi agar menjaga untuk agar tikus-tikus itu nggak nyamperin, nggak datang gitu. Pun juga dengan jamur gitu ya. Jamur ini kan juga sulit juga ya. Ketika udara lembab, otomatis kan jamur muncul gitu ya. Nah, solusinya seperti apa? Itu rajin memeriksa kondisi bahan perpustakaan. Jadi mungkin setiap pagi hari itu petugas perpustakaannya dianjur untuk mengecek kondisi-kondisi di perpustakaan, bahan perpustakaan gitu ya. Jadi rajin-rajin bersih-bersih intinya ya. Jadi rajin membersihkan, rajin nyapu dan sebagainya agar faktor biota ini tidak muncul gitu ya. Faktor-faktor biota ini tidak muncul gitu ya. Kemudian kapur barus ini kan juga bisa ya. Kalau di rumah untuk mengusir kecoa, mengusir serangga kan biasanya dipasang kapur barus. Ini harganya juga tidak mahal, bisa diletakkan di sudut-sudut
ruangan perpustakaan gitu. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, tidak meletakkan buku terlalu rapat. Jadi buku yang terlalu rapat penempatannya itu juga akan menimbulkan faktor-faktor kerusakan gitu ya, akan lembab. Jadi idealnya itu sebenarnya nggak boleh terlalu rapat. Jadi diberi kayak space sedikit gitu ya, 1 atau 2 senti agar buku itu ada bisa nafas ya. Jadi sama seperti kita kalau desek-desekan itu kan nggak enak gitu ya. Terlalu sempit, terlalu rapat gitu kan kurang nyaman. Nah itu buku juga harus diperlakukan secara manusiawi gitu ya. Jadi buku itu nggak boleh terlalu rapat penempatannya, tapi harus diberi 1 atau 2 senti lah gitu ya, agar tidak terlalu sesak, nanti akan menimbulkan jamur gitu ya. Nah ini idealnya itu pengaturan hangat ruangan itu 32 sampai 35 derajat gitu ya. Mungkin ketika malam hari ya Bapak Ibu, ketika malam hari diatur agar suhunya itu hangat. Mungkin ketika pulang sekolah itu perpustakaan tutup, itu harus udaranya harus dirubah temperaturnya gitu. Nah, ini kemudian faktor lingkungan yang selanjutnya itu rak buku yang tidak memenuhi syarat gitu ya. Jadi rak-rak buku yang tidak memenuhi syarat itu juga menimbulkan dampak pada koleksi perpustakaannya gitu ya. Jadi mungkin sekarang banyak ya apa kayak semacam pihak ketiga yang menjual koleksi perpustakaan yang sesuai dengan standar itu banyak gitu ya. Jadi jangan apa ya, raknya itu sesuai standar lah gitu ya. Bukunya banyak gitu ya, bukunya melimpah tapi raknya kecil, raknya sempit. Nah itu pun juga nggak baik gitu ya. Bukunya sedikit tapi raknya besar, itu kan juga tidak baik juga Bapak Ibu. Jadi harus ideal menyesuaikan jumlah koleksinya. Gitu. Misalnya bukunya terlalu banyak, raknya kecil, tapi sedangkan anggaran belum ada, itu kan bisa diatur misalnya distrategikan misalnya kategori atau klasifikasi ini yang lebih banyak ditukar dan sebagainya, itu kan bisa menjadi ikhtiar untuk mengusahakan agar koleksi itu bisa awet gitu ya. Jadi seperti itu karena buku itu sekarang macam-macam kualitasnya, ada kertas buram, ada juga kertas yang bagus kualitasnya, itu kan perlakuannya harus berbeda gitu. Materialnya itu beda gitu ya. Kemudian bencana alam ini juga perlu diantisipasi gitu ya. Jadi mungkin yang perpustakaan sekolah atau sekolahnya rawan banjir gitu ya, atau rawan banjir rob, rawan misalnya gempa dan sebagainya, itu kan juga mempengaruhi kerusakan koleksi perpustakaan gitu ya. Jadi dulu dosen saya Bapak Ibu pernah cerita bahwa kalau di Amerika, di negara-negara luar, SOP ketika ada bencana alam, perpustakaan itu yang harus keluar duluan itu pemustakanya. Jadi petugasnya itu harus stay di situ memastikan kondisi benar-benar aman, baru dia keluar gitu ya. Jadi kalau di negara-negara barat ya misalnya terjadi kebakaran gitu ya, itu pustakawannya atau petugasnya itu diupayakan harus keluar belakangan, harus mengutamakan pemustakanya dulu, menyelamatkan pemustaka dulu, baru dia keluar. Kalau benar-benar kondisi sudah perpustakaan aman, baru dia keluar. Kalau di sini mungkin terjadi seperti itu, mungkin ya ikut keluar duluan gitu ya. Jadi kalau di Amerika, di dosen saya yang cerita dulu yang pernah ke Amerika, SOP di sana itu seperti itu. Nah, itu sebenarnya bisa diadopsi di sini. Ketika mungkin ada bencana alam, kebakaran, itu kan harus petugasnya yang di situ harus memastikan kondisi benar-benar aman dulu, baru eh, keluar belakangan gitu ya. Jadi bencana alam ini cakupannya banjir, gempa bumi,
ini faktor di antara beberapa faktor lainnya, ini yang faktor yang nggak bisa diprediksi. Nah, ini caranya dengan apa? Ya, membuat SOP tadi, Bapak Ibu. Jadi, bagaimana SOP misalnya melakukan analisis terlebih dahulu. Bagaimana kondisi sekolah, apakah sering banjir di situ, SOP-nya gimana kalau tiba-tiba banjir datang, itu langkahnya seperti itu. Karena nggak bisa diprediksi gitu ya. Di antara faktor-faktor lain, kalau faktor biota tadi kan bisa diantisipasi lah. Kalau bencana alam tidak kan. Nah, jadi datangnya tiba-tiba dan sebagainya. Ini bisa nggak hanya merusak tapi menghilangkan juga ya, menghilangkan koleksi perpustakaan gitu ya. Jadi bencana alam ini juga mempengaruhi gitu ya, mempengaruhi eh, faktor kerusakan lingkungan gitu. Nah, kemudian faktor manusia. Tadi di sebelumnya saya jelaskan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan bahan perpustakaan gitu ya. Ada faktor lingkungan yang tadi kita sudah lihat sama-sama, kemudian ada faktor manusia gitu ya. Nah, faktor manusia ini bukan hanya dari pustakawannya saja Bapak Ibu, tapi juga dari misalnya kualitas kertas. Itu kan dari faktor eh, industri bukunya gitu ya, kualitas kertasnya yang karena sudah kurang bagus ditambah karena lingkungan itu kan juga mempercepat kerusakan ini. Makanya selain Bapak Ibu sekalian, selain hanya melakukan pembelian tapi juga harus mempertimbangkan kualitas kertas buku yang akan dibeli gitu ya. Jadi bukunya bagus gitu ya, bukunya isinya bagus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga sekolah. Tapi lihat dulu kualitas kertasnya itu seperti apa. Kalau terlalu jelek kan juga nanti buku itu akan cepat rusak, akan beli lagi itu kan akan pemborosan anggaran. Nah, itu caranya dengan memilih kualitas kertas. Kualitas kertas ini karena mempengaruhi faktor manusia gitu, mempercepat kerusakan bahan perpustakaan gitu. Jadi diusahakan memilih buku, membeli buku itu ketika pustakawan atau kepala perpustakaan melakukan pengadaan itu nggak hanya beli-beli saja, tapi juga mengecek dulu gitu. Mungkin di pengembangan koleksi kemarin sudah disampaikan ya oleh Pak Aris bahwa pengadaan itu kan bagian dari pengembangan koleksi, melakukan survei dan sebagainya itu kan harus wajib ya dilakukan kalau eh, untuk mencegah kerusakan gitu ya. Kemudian faktor yang kedua, salah penanganan gitu ya. Jadi salah penanganan ini juga bagian dari faktor percepatan kerusakan bahan perpustakaan gitu ya. Salah penanganan ini bisa buku datang, buku baru tadi sudah saya sampaikan nggak disampul, nggak dilakukan eh, penyampulan. Akhirnya buku itu cepat rusak. Itu kan salah penanganan petugas perpustakaan gitu ya. Salah penanganan dari pihak perpustakaannya gitu ya. Salah penanganan gitu ya. Buku datang karena nggak tahu ilmunya, nggak tahu caranya, ujuk-ujuk dilayankan. Nah, itu kan akan mempercepat kerusakan. Kemudian yang ketiga itu mutu jilitan. Ini sama. Jadi sama seperti yang poin pertama, selain kualitas kertas, mutu jilitan ini juga diperhatikan ya Bapak Ibu. Karena jilitan buku itu juga mempengaruhi bagaimana nanti misalnya buku itu laris sering dipinjam oleh siswa. Akhirnya kan lama-kelamaan jilitannya copot, bukunya lama-lama rontok, lembar per lembarnya itu lama-lama akan rontok gitu ya. Jadi makanya mutu jilitan ini juga penting diperhatikan. Gitu. Kemudian penyimpanan ini juga menjadi faktor penting ya Bapak Ibu karena tadi sudah saya sampaikan bahwa penempatan buku yang terlalu rapat itu kurang bagus, kurang baik. Jadi penyimpanan buku itu juga harus diperhatikan. Gitu. Nah, ini bisa dilakukan juga Bapak Ibu, banyak sudah diterapkan oleh beberapa perpustakaan. Itu buku-buku baru itu nggak langsung ditaruh di rak koleksi bersama buku-buku yang sudah lama. Bisa Bapak Ibu mengusahakan ada rak khusus, nggak terlalu besar untuk menyediakan koleksi-koleksi baru. Jadi itu juga selain untuk
usaha untuk mencegah percepatan kerusakan, tapi itu juga bisa digunakan sebagai menarik minat kunjung gitu ya. Ada buku-buku baru yang dipajang khusus di depan atau di pintu masuk perpustakaan. Wah, ada buku baru nih gitu ya. Jadi anak-anak tertarik. Tapi ada eh, maksud lain dari itu agar buku-buku baru itu mungkin ditempatkan di situ 1 atau 2 bulan, 3 bulan, ditaruh di rak khusus agar nggak campur dengan buku-buku yang lama gitu. Jadi penyimpanan ini banyak strateginya agar buku itu awet gitu ya. Buku-buku baru, buku yang lama tapi masih banyak diminati itu penyimpanannya diusahakan di apa ya, disendirikan gitu ya Bapak Ibu, atau dipisah dengan koleksi-koleksi lain. Nah, ini mungkin tergantung nanti kondisi perpustakaannya juga gitu ya. Jadi tergantung kondisi dan situasi perpustakaan sekolah. Kemudian yang kelima ini pemakaian berlebih. Nah, yang faktor kelima ini menjadi faktor kalau saya membahasakan menjadi simalakama gitu ya. Buku yang sering dipakai itu kan bagus gitu ya. Buku yang sering dipakai artinya indikator siswa senang baca itu kan bagus gitu ya, bahwa siswa di situ senang baca, senang pakai buku. Tapi ketika pemakaiannya saking seringnya itu kan juga menyebabkan kerusakan gitu ya. Pemakaian berlebih ini juga menyebabkan kerusakan bahan perpustakaan gitu ya. Jadi ya ini mungkin nanti tergantung kebijakan Bapak Ibu, mungkin buku survei dulu ya Bapak Ibu. Misalnya buku yang paling sering dipakai di semester ini itu buku bahasa Indonesia. Mungkin dalam pengadaan selanjutnya bisa diperbanyak eksemplarnya. Itu kan bagian dari usaha untuk memperkecil faktor pemakaian berlebih ini. Karena siswa senang buku itu dari misalnya 2 semester berturut-turut, ternyata siswa itu paling senang buku itu, gitu ya. Buku komik, buku itu. Maka dari itu semester selanjutnya diadakan atau pengadaan buku itu gitu ya, diperbanyak eksemplarnya agar lebih awet gitu ya. Jadi faktor manusia ini 5 ini ya Bapak Ibu, kualitas kertas, dari kualitas kertas, kemudian dari salah penanganan, penyimpanan, mutu jilitan, pemakaian berlebih ini faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan bahan perpustakaan. Nah, ini kalau ditinjau lagi, faktor yang karena internal perpustakaan itu ada 3. Jadi salah penanganan, penyimpanan, dan kalau pemakaian berlebih ini pemustaka ya. Jadi ada 2 ya. Saya ulangi, kalau karena faktor internal perpustakaannya itu ada 2, karena salah penanganan dan penyimpanannya. Kalau dari pihak penyedia atau penerbit bukunya itu 2, kualitas kertas dan mutu jilitannya. Gitu. Jadi 5 ini harus diperhatikan betul-betul ya Bapak Ibu, karena untuk koleksi itu bisa awet, ini juga 5 ini menentukan gitu ya. Pemakaian berlebih itu usahanya bisa melakukan pengadaan khusus buku yang laris itu gitu ya. Misalnya buku itu laris, satu buku bisa rata-rata sehari bisa dibaca oleh 10 atau 5 siswa. Itu kan tergolong tinggi intensitas pemakaiannya gitu ya. Makanya ikhtiarnya dengan melakukan pengadaan atau bisa di copy gitu ya. Kalau mungkin belum ada dana anggaran di copy dan sebagainya itu kan bisa di alih media gitu ya. Ya itu faktor manusia Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian solusinya apa gitu ya? Solusi dari pencegahan faktor manusia ini yang pertama ini ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa memperhatikan penataan dan penyimpanan bahan pustaka. Jadi diperhatikan ya Bapak Ibu, diperhatikan secara serius bahwa penataan ini akan mempercepat kerusakan gitu ya, mempercepat kerusakan. Jangan sampai nanti siswa datang, Bu, Pak, kok bukunya jelek gini ya gitu, padahal masih baru gitu ya, karena penataan penyimpanannya kurang bagus gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini ya Bapak Ibu, pustakawan ini juga harus mempertimbangkan tipe jilitan buku yang baik. Jadi selain menguasai teknis-teknis perpustakaan ini juga pustakawan harus bisa menerawang buku mana dari penerbit mana yang sekiranya bagus kualitasnya, jilitan atau tipe kertasnya itu seperti apa gitu. Mungkin kalau
untuk di jenjang SMA buku-buku yang kertas-kertas buram masih bisa dipakai. Tapi kalau di lingkup SD, di bidang SD kan kertas yang tipis nanti cepat sobek. Nanti anak SD kan buka buku cepat-cepat gitu ya, ngawur atau nggak tahu caranya kan cepat sobek. Jadi di pustakawan juga harus mempertimbangkan tipe jilidan buku yang baik, yang usianya nanti bisa dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kemudian ini ya Bapak Ibu, selalu peduli dengan kebersihan lingkungan perpustakaan ini ya. Jangan sampai nggak peduli dengan perpustakaan yang kotor karena itu juga akan berdampak, efeknya sangat besar gitu ya. Ada makanan, sisa makanan gitu ya, itu dianggap remeh, nantilah gitu ya. Akhirnya rayap serangga datang, nggak hanya makan sisa makanan tapi juga memakan buku-buku yang di situ gitu ya akhirnya. Jadi selalu peduli dengan kebersihan lingkungan ini saya kira eh, sangat mudah diterapkan ya Bapak Ibu. Jadi mungkin menyuruh OB atau petugas kebersihannya agar selalu tiap pagi dibersihkan dan sebagainya. Selain untuk kenyamanan pemustaka, kenyamanan pustakawan, tapi juga ini juga memiliki efek untuk mencegah kerusakan bahan perpustakaan. Gitu. Nah, ini juga tidak kalah penting, Bapak Ibu. Yang terakhir yaitu meningkatkan pengawasan terhadap pemustaka, gitu ya. Jadi mungkin kalau yang perpustakaan sekolah yang mungkin dananya besar itu bisa memasang alat detektor. Tapi kalau ini biasanya adanya di perpustakaan perguruan tinggi ya. Misalnya kalau di perpustakaan sekolah itu nitip tas gitu ya, menitipkan tas, tidak boleh membawa makanan, minuman, itu kan bagian dari meningkatkan pengawasan gitu ya, agar koleksi perpustakaan itu bisa berdampak baik gitu ya. Kemudian memasang rambu-rambu perpustakaan ya, untuk mencegah pencurian dan vandalisme. Nah, ini juga pentingnya, vandalisme ini juga penting diperhatikan. Tidak boleh misalnya siswa memberikan stabilo atau memberikan coret-coretan atau tanda di buku. Ini mungkin di taraf perpustakaan umum perguruan tinggi ini sangat sering terjadi. Tidak mustahil juga bahwa di perpustakaan sekolah vandalisme ini juga merupakan hal yang serius ya Bapak Ibu. Jadi vandalisme itu cakupannya mencoret-coret buku, kemudian ada yang apa curi-curi kesempatan menyobek bagian buku itu dan sebagainya, itu kan perlu ditingkatkan pengawasannya gitu ya. Jadi misalnya caranya ya, misalnya meja baca di perpustakaan itu diletakkan dekat dengan mejanya pustakawan, itu kan lebih memudahkan pengawasan gitu ya. Jadi meja-meja baca, kalau sekarang kan musimnya meja lesehan gitu ya, meja lesehan itu bisa diletakkan di dekat petugas perpustakaan agar pengawasannya itu mudah gitu ya. Jangan menaruh meja baca itu yang jauh jangkauannya dari penglihatan petugas perpustakaan, itu kan bisa mempersempit eh, itu ya kerusakan gitu ya. Misalnya siswa tidak boleh membawa apa alat-alat gunting dan sebagainya itu kan juga bagian dari pengawasan untuk solusi pencegahan karena faktor manusia gitu. Karena faktor manusia ini kalau dilihat lagi Bapak Ibu, ini lebih besar ya. Jadi kemungkinan lebih besar daripada faktor lingkungan gitu. Karena faktor lingkungan masih bisa diantisipasi, tapi kalau faktor manusia mungkin sulit gitu ya, sulit untuk diantisipasi. Nah, kemudian saya lanjutkan tentang perencanaan pelestarian bahan perpustakaan. Bahan pustakaan ini bisa diterapkan nanti ketika Bapak Ibu sudah menjadi kepala perpustakaan. Jadi apa saja yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pelestarian bahan pustaka gitu ya. Jadi yang pertama itu analisis kebutuhan pelestarian gitu ya. Jadi eh, misalnya sebelum melakukan tugas Bapak Ibu melakukan sebuah survei ya, tentang apakah sudah ada kebijakan tertulis di situ mengenai pelestarian bahan perpustakaan, kemudian disurvei bagaimana kondisi koleksi, apakah dari misalnya 1.000 judul
1000 judul itu yang rusak misalnya 50% gitu ya. Didata dulu. Jadi melakukan pendataan Bapak Ibu sekalian. Istilahnya analisis kebutuhan ini semacam melakukan penelitian mini riset lah ya. Mini riset mendata bagaimana koleksi yang rusak itu berapa, apakah sudah ada kebijakannya di situ, apakah kondisi lingkungan ini tentunya Bapak Ibu yang lebih paham gitu ya. Karena yang bertugas di sana Bapak Ibu gitu ya. Apakah tempat Bapak Ibu bekerja itu udaranya panas sekali gitu ya. Dari mulai jam 9 sampai sekolah pulang itu kondisinya panas, itu kan melakukan survei apa yang harus dilakukan gitu ya Bapak Ibu. Jadi melakukan survei kecil-kecilan terhadap perpustakaan sekolah Bapak Ibu gitu ya. Jadi kebijakannya sudah ada apa belum gitu ya. Kemudian kondisi koleksinya gimana? Kalau misalnya kondisi koleksinya semua bagus, berarti harus dipertahankan. Kalau kalau misalnya sudah rusak, ya harus dilakukan penanganan secepat mungkin agar koleksi itu bisa awet gitu ya. Jadi survei ini juga penting, langkah pertama yang nanti mungkin Bapak Ibu bisa terapkan ketika sudah bertugas sebagai kepala gitu ya. Jadi melakukan mini riset gitu ya, kira-kira melakukan mini riset terkait kebijakan-kebijakan tentang kondisi lingkungan ini Bapak Ibu yang lebih paham. Nah, kemudian kalau yang kedua ini survei kepada bentuk fisiknya. Kalau tadi yang pertama kan juga melakukan survei terhadap koleksi, tapi ini lebih mendetail Bapak Ibu. Jadi yang kedua ini lebih kepada bagaimana kondisi realnya koleksi. Apa misalnya 50% itu rusak. Rusaknya apa? Yang rusak itu apa? Misalnya covernya. Kalau yang kedua ini kondisinya ya Bapak Ibu. Jadi covernya sobek, jilitannya lepas. Yang paling banyak itu. Jadi kondisi rusaknya itu seperti apa sampai pada taraf gimana sih rusaknya itu. Jadi yang kedua ini itu. Jadi buku dari 50% itu yang paling banyak rusak itu karena jamur misalnya gitu ya. Jadi melakukan kondisi. Yang kedua ini melakukan studi langsung terhadap koleksi itu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu survei fasilitas perpustakaan. Ini juga penting Bapak Ibu. Jadi survei fasilitas ini juga mempersempit itu ya, mempersempit nantinya akan memperkecil kerusakan bahan perpustakaan gitu ya. Jadi fasilitasnya itu di apa ya, ditinjau kembali. Biayanya berapa kalau misalnya mau mengadakan AC atau melakukan pembelian pembersih udara itu biayanya berapa, apa yang belum ada di perpustakaan itu bisa menjadi rancangan untuk pengadaan misalnya tahun selanjutnya gitu ya. Jadi apakah penanganan apa yang dilakukan terlebih dahulu, apa langkah pertama yang dilakukan terhadap berkaitan dengan pelestarian bahan perpustakaan gitu ya. Jadi yang ketiga itu seperti itu. Kemudian pengamanan pengamanan dan kesiapan menghadapi bencana. Ini terkait dengan bencana alam tadi ya Bapak Ibu. Misalnya di lingkungan sekolah itu sering terjadi banjir gitu ya. Sering terjadi banjir rob kalau di pesisir misalnya. Nah, ini langkah-langkah ini bisa dilakukan mulai dari tahap pencegahan gitu ya. Tahap pencegahan ini bisa melewati kebijakan ya Bapak Ibu, pencegahan SOP-nya seperti apa tadi saya sebutkan. Misalnya kalau di Amerika Serikat itu ketika perpustakaan mengalami kebakaran, SOP-nya pengunjung dulu harus keluar, petugasnya belakangan, nggak boleh petugasnya ikut lari gitu ya. Jadi SOP ini harus benar-benar matang untuk petugas nanti bisa menindaklanjuti aturan yang dibuat oleh Bapak Ibu gitu ya. Pencegahan misalnya di perpustakaan atau di sekolah itu sering banjir. Pencegahannya seperti apa ya? Misalnya buku-buku itu raknya itu lebih ditinggikan gitu ya. Model raknya itu ditinggikan, kemudian eh, dipasang semacam memiliki alat untuk penyedot banjir atau apa
semacam tandon gitu ya. Kalau di perpustakaan perguruan tinggi itu biasanya ada layanan tandon. Jadi backup koleksi-koleksi itu ada. Jadi ketika ada banjir datang, koleksi kerendam, itu ada masih ada backupnya untuk mengamankan koleksi gitu ya. Kemudian tahap respon gitu. Respon ketika terjadi banjir itu seperti apa? Langkah-langkahnya harus seperti apa gitu ya. Apakah harus seperti ini dan sebagainya. Kemudian tahap reaksi. Reaksi ini hampir sama ya, terhadap respon reaksinya ini harus melakukan apa ketika ada terjadi bencana. Kemudian tahap terakhir ini tahap pemulihan gitu ya. Tahap pemulihan ini mungkin ketika banjir sudah surut itu pemulihannya seperti apa gitu ya. Apakah koleksi yang masih bisa dipakai itu dijemur atau apa, tapi kalau buku sudah kena air itu biasanya menguning ya, menguning dan akhirnya nggak bisa dibaca, tintanya luntur dan sebagainya. Ini 4 langkah ini perlu diperhatikan bagi mungkin Bapak Ibu yang bertugas di daerah bencana gitu ya, di daerah rawan bencana gitu ya. Misalnya di lereng Merapi itu kan sering terjadi guguran abu, gitu, abu vulkanik. Itu kan juga tiap berbeda-beda penanganannya harus ini kan. Tiap sekolah punya wilayah masing-masing. Kemungkinan potensi bencana juga berbeda-beda. Bapak Ibu, kemudian kerangka acuan kerja. Kemudian kerangka acuan kerja. Jadi ini saya sampaikan ya sebelumnya bahwa harus ada gitu ya. Setidaknya itu aturan tertulis tentang eh, bagaimana tentang pelestarian bahan perpustakaan gini. Jadi ini saya paparkan ada 4 ya ini khusus bagi perpustakaan yang koleksinya relatif kecil gitu ya. Bagi perpustakaan sekolah yang relatif kecil, penyusunan atau kerangka acuan ini berkaitan dengan yang pertama, itu kerangka acuan mengenai pemeliharaan dan fumigasi koleksi. Ini fumigasi ini nanti kita akan bahas ya. Fumigasi itu menghindari jamur atau menghindari jamur-jamur pada buku. Setidaknya itu ya harus ada TOR gitu ya. Mungkin saya kira Bapak Ibu sekalian sudah mengerti tentang TOR, SOP dan sebagainya. Terus setidaknya menyusun ini Bapak Ibu. Jadi kerangka acuan mengenai pemeliharaan koleksi, kemudian yang kedua, kerangka acuan tentang konservasi bahan pustaka. Jadi harus ada langkah-langkah aturan tertulis mengenai konservasi. Ketika ada koleksi rusak, rusaknya itu bagian ini itu harus detail Bapak Ibu. Jadi diupayakan itu harus detail agar petugas perpustakaan yang bertugas bagian misalnya perpustakaan yang memiliki unit khusus untuk menangani koreksi yang rusak itu nggak bingung gitu ya. Ada acuannya gitu ya. Kemudian kerangka acuan tentang penjilitan koleksi, bagaimana koleksi itu ada koleksi yang jilitannya rusak itu harus dijilitnya itu seperti apa, alat-alatnya yang dibutuhkan itu apa saja, kemudian caranya itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang keempat itu kerangka acuan tentang alih media gitu ya. Jadi acuan alih media ini nanti kita akan bahas. Kemudian saya lanjutkan. Nah ini Bapak Ibu. Jadi bagaimana perawatan dan perbaikan bahan perpustakaan gitu. Jadi ada 7 langkah ya. Jadi membersihkan debu yang pertama. Ini tadi saya sampaikan bahwa jangan hanya mengandalkan petugas kebersihan karena mereka nggak tahu tekniknya gitu ya. Cara membersihkan misalnya debu-debu di buku, syukur pakai sapu dan sebagainya itu kan malah juga jadi keliru gitu ya. Membersihkan debu bisa menggunakan vakum atau apa kemoceng gitu ya, kemoceng dan sebagainya. Kemudian pembasmian serangga dan jamur ini pembasmian serangga dan jamur ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Jadi bisa melakukan dengan suntikan ya. Jadi ada semacam cairan khusus untuk menyuntikkan disuntikan kepada buku, ada juga disemprot gitu ya. Jadi pembasmian ini bisa 2 cara gitu. Tapi menurut saya lebih efektif mencegah ya Bapak Ibu karena
perawatan dan perbaikan ini juga membutuhkan anggaran gitu ya. Jadi lebih baik sama seperti kita ya, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Sama kira-kira sama seperti itu gitu ya. Jadi kalau buku yang sudah terlanjur rusak otomatis butuh anggaran untuk memperbaiki. Tapi kalau mencegah itu kan lebih mudah gitu ya. Beli sampul atau beli plastik sampul itu kan nggak mahal gitu ya. Terus membeli kapur barus, merawat kebersihan, menyapu dan sebagainya itu kan saya kira nggak butuh biaya banyak gitu ya. Jadi lebih baik mencegah gitu ya. Karena kalau sudah sampai tahap memperbaiki ini biayanya juga lumayan gitu ya, membasmi serangga, jamur gitu ya. Kemudian menghilangkan selotep gitu ya. Kemudian yang keempat enkapsulasi. Jadi enkapsulasi Bapak Ibu ini itu semacam melaminating tapi nggak sama dengan melaminating. Jadi mungkin Bapak Ibu buku ya, satu lembar buku itu diapit oleh dua plastik gitu ya untuk melindungi kertas itu dari debu, dari jamur itu enkapsulasi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kalau misalnya digelar ini secara offline bisa praktek ya, tapi karena daring nanti Bapak Ibu bisa melihat di tutorial di YouTube atau di internet gitu ya enkapsulasi. Jadi buku itu di satu lembarnya itu diapit dengan dua lembar plastik, tapi tidak dipres. Kalau di laminating kan dipres gitu ya, dipanaskan kalau di fotokopi. Tapi ini tuh masih ada rongga untuk kertas itu bernafas gitu ya. Ya, ini enkapsulasi, jadi merawat gitu ya. Kemudian menambal dan menyambung gitu ya. Menambal dan menyambung ini mungkin buku-buku yang sobek gitu ya. Buku-buku yang sudah terlanjur sobek, sampulnya sobek itu bisa disambung, ditambal gitu ya. Kemudian memperkuat kertas gitu ya. Memperkuat kertas ini juga dengan berbagai macam cara, dengan tadi enkapsulasi, melaminasi dan sebagainya. Kemudian memperbaiki jilitan gitu ya. Memperbaiki jilitan ini juga bisa Bapak Ibu lihat caranya bagaimana di YouTube. Kalau Bapak Ibu mengakses YouTube di YouTube-nya Perpustakaan Nasional itu kalau tidak salah ada video-video khusus bagaimana cara tentang preservasi ini Bapak Ibu. Jadi di YouTube juga selain di Perpusnas, orang-orang pustakawan itu juga memberikan tutorial-tutorial tentang bagaimana ketika ada jilitan yang lepas dan sebagainya gitu ya. Enkapsulasi juga sama. Kemarin saya lihat di YouTube-nya Perpustakaan Nasional itu ada gitu. Jadi ini juga penting ya Bapak Ibu. Kalau di Perpustakaan Nasional itu ada unit khusus, divisi khusus yang bagian orang-orang yang bagian melakukan perawatan dan perbaikan gitu ya. Di perpustakaan-perpustakaan di Eropa, di Amerika itu juga sama. Jadi ada unit khusus yang khusus untuk menangani bahan perpustakaan ini gitu ya. Kalau di perpustakaan saya sekolah, saya kira mungkin biasanya umumnya itu menggunakan satu atau dua pustakawan tapi multitasking gitu ya, bisa segalanya. Ini ada yang bertanya mungkin Mbak Bu Mariana, ada yang ditanyakan? Iya Pak. Ya, ya Bu. Suara saya bisa didengar? Oke, bisa Bu. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Reza Ega, narasumber yang luar biasa, Bapak host, Tirta, Bapak Angga yang luar biasa juga, teman-teman sekalian dari Sabang sampai Merauke. Oke, ya. Menanggapi apa yang disampaikan Bapak Reza tentang pelestarian bahan perpustakaan. Yang pertama di sini tadi disampaikan tentang preservasi. Saya di sini sifatnya hanya sharing ya Pak. Mungkin nanti juga ada pertanyaan juga dan mohon bantuannya. Untuk preservasi, ini kalau nggak salah tadi adalah meminimalisir kerusakan. Nah, dari pustakawan sendiri, saya sebagai
kepala perpustakaan. Ini belum lama saya menjabat kepala perpustakaan, yang notabene adalah saya sebagai guru, yang mana jam mengajarnya kurang. Jadi saya ditugaskan sebagai kepala perpustakaan. Tapi banyak belajar di sini, masih awam, jadi banyak belajar. Saya belajar sepanjang hayat, artinya di sini saya tidak menyerah begitu saja, walaupun saya dilihat mungkin dari segi kekurangan jam mengajar, ya, ini kan sifatnya kan mohon maaf suaranya terputus, ya, mohon maaf Pak. Dari saya sendiri, ya maaf, ya, ini sudah saya lakukan tentang meminimalisir kerusakan, diantaranya adalah contoh, ya, menjaga kebersihan perpustakaan, ya, diantaranya datang pagi-pagi, membuka pintu, ya, membuka jendela, kemudian membersihkan, ya, debu-debu, ya, dengan membersihkan, yaitu mungkin lap-lap, ya Pak ya bahasanya, ya, yaitu dengan kemoceng, ya. Nah, seminggu sekali kita melakukan yaitu vakum, ya Pak, dan itu ada alat. Walaupun awalnya saya juga vakum juga, artinya belum pernah menggunakan alat itu. Kalau tadi Bapak menyampaikan tidak boleh mengandalkan dari petugas yang lain, dan kita harus bisa. Artinya itu juga sudah saya lakukan bersama teman, tim saya, pustakawannya, ya, itu pun juga sudah dilakukan. Ya. Kemudian untuk meminimalisir lagi, kita melakukan yaitu dengan cara mengedukasi kepada pengguna, diantaranya adalah siswa, yaitu mengedukasi bagaimana caranya agar menggunakan buku itu tetap tidak rusak, artinya harus bisa menjaga dengan baik-baik, gitu. Ini contohnya pada saat awal peminjaman kita sudah membuat tata tertib, ya, ya. Ketika buku dipinjam dan dipakai selama pembelajaran itu harus tetap rapi, tidak boleh rusak, ya. Dan kita membuat aturan ketika buku itu rusak, ya, jadi harus menggantikannya atau mungkin dengan cara menjilidnya, ya. Dan itu sudah sepakati. Tapi kenyataannya di lapangan, ya Pak, ya, ketika buku kembali, itu bukunya sudah kewer-kewer, sudah pada lepas semuanya. Ketika ditanya begini, nah, kemarin kalian pinjem buku itu kan baik-baik, bagus, ya. Enggak kok Bu, kemarin saya pinjam itu ya seperti ini, gitu. Jadi kita cuma tersenyum saja, artinya bahasa apa yang tepat untuk mereka, gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita ya sudah tahu buku kurikulum Merdeka itu adalah buku baru, gitu. Tapi ketika dipinjam dan ketika dikembalikan itu ada kerusakan-kerusakan. Nah, jadi karena kita sudah punya aturan, ya, aturannya adalah ketika buku dikembalikan keadaan rusak dan harus menjilidnya, ya alhamdulillah ada, ya, atau mereka-mereka ini anak-anak sudah melakukannya dengan cara mungkin ada satu buku, dua buku yang harus dijilid dan besok lagi kembali lagi dengan baik, gitu. Yang saya tanyakan ini Pak, ya tadi Bapak menyampaikan yaitu ada kerangka acuan, ya, kerangka acuan untuk contoh penjilitan, ya, kemudian untuk di sini contohnya adalah penjilitan. Nah, di sini sebenarnya sekolah kami sudah melakukan itu semuanya, ya, ketika buku rusak, ya, dan harus diperbaiki, itu sudah dilakukan penjilitan. Tapi secara tertulis untuk kerangka acuan itu belum punya. Nah, ini kalau bisa saya mohon Bapak bisa berbagi, ya, seperti apa sih kerangka acuan yang harus dibuat, itu saja ya Pak, ya. Mungkin dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih Bu Mariana atas sharingnya, ya. Sekaligus pertanyaan juga. Jadi mungkin terkait buku yang awalnya baik, gitu ya, dipinjamkan baik tapi balik-balik
sudah rusak gitu ya. Mungkin bisa kalau kasusnya terus berlanjut seperti itu ya Bapak, Bu, Ibu, bisa diterapkan mungkin denda gitu ya. Jadi ada setidaknya tidak hanya menghilangkan buku saja didenda, tapi juga ketika merusak buku itu juga didenda agar apa ya, dia merasa memiliki juga ketika mungkin dia tahu ketika buku balik rusak itu, oh iya ya nanti saya akan didenda apa gitu ya. Misalnya tergantung besaran, kalau sampai rusak, copot dan sebagainya dendanya segini-segini. Itu kan nanti dia akan eh, merasa apa ya, memiliki tanggung jawab di situ agar bisa merawat buku yang dipinjamnya itu. Kalau mungkin eh, ditegur saja gitu ya, mungkin ditegur seperti ini mungkin dia ya akan mengelak gitu ya. Tapi dijelaskan bahwa buku ini ketika kami pinjamkan ke siswa gitu ya, ke siswa, maka kondisinya baik sudah rusak, itu bisa diberlakukan denda agar memiliki efek jera juga, Ibu. Jadi menurut saya itu, karena kalau terus berlanjut seperti itu ya akan memberatkan perpustakaan juga gitu. Balik buku dipinjam bagus, tapi balik-balik sudah rusak gitu. Itu kan nanti terus berlanjut jadi anggaran juga gitu ya, biaya juga gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan kerangka acuan ya tentang penjilitan gitu ya. Mungkin untuk kerangka acuan yang sudah jadi saya belum punya, Bu. Tapi berkaitan dengan penjilitan, kerangka acuan ini bisa berisi tadi ya, Bu, Ibu, tentang bagaimana alat-alat apa saja yang digunakan dalam penjilitan gitu ya. Jadi dijelaskan secara mungkin detail ya agar petugas perpustakaannya itu mengerti tentang penjilitan. Kemudian bagaimana kriteria koleksi yang harus dijilid ulang gitu ya. Apakah yang eh, buku yang sudah benar-benar nggak bisa dipakai, sudah benar-benar lepas dari sampul apa covernya, apa buku yang sebagian 50% itu masih bisa dipakai dan sebagainya, itu harus jelas gitu ya. Itu tergantung yang paham kondisinya Ibu Mariana tentunya, bagaimana kondisi koleksi-koleksi di sana, apakah hampir semua tentang koleksi yang harus dijilid itu rata-rata koleksinya copot semua, itu kan harus jelas gitu. Kerangka acuan itu juga harus melihat kondisi real di lapangan, Ibu. Jadi nggak ada aturan baku ya tentang kerangka acuan, tapi harus melihat kondisi di lapangannya juga gitu ya. Jadi yang jelas yang harus ada biasanya kalau dalam kerangka acuan itu alat-alatnya, Ibu. Jadi alatnya yang harus dipakai itu apa saja, kriteria koleksi yang harus dijilid itu yang seperti apa gitu ya, yang menangani itu siapa, apakah ada satu atau dua petugas yang diikutkan workshop atau tentang seminar tentang pelestarian, atau semua petugas di situ memiliki kemampuan, itu harus di menjadi pertimbangan gitu ya, Bapak, Ibu, yang bisa saya jawab gitu ya. Mungkin terkait siswa tadi ya, itu mungkin jawaban saya ya bisa diberlakukan efek jera gitu ya. Karena nggak hanya menghilangkan buku. Kalau menghilangkan buku mungkin harus ganti gitu ya, harus ganti. Tapi kalau mungkin ngerusak atau apa itu harus diberlakukan denda. Lah, dendanya itu bisa digunakan sebagai membeli alat untuk menjilidnya gitu, Bu. Jadi seperti itu. Jadi denda tidak hanya berlaku untuk keterlambatan pengembalian, tapi juga apa terkait dengan kerusakan bahan perpustakaan. Itu bisa Ibu Mariana susun, misalnya membuat kerangka acuan tentang pelanggaran, misalnya pelanggaran merusak jilitan copot dendanya sekian, kemudian mencoret-coret itu dendanya sekian, itu bisa diterapkan ya sebenarnya. Tapi mungkin kalau secara sudut pandang pengunjung perpustakaan itu memberatkan, tapi itu sangat berguna untuk keberlangsungan perpustakaan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Halo Pak, mohon bertanya. Nggih, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Ibu-Ibu Waalaikumsalam. Tulistiani dari SMP Negeri 24 Purworejo, Pak. Iya, Bu. Izin bertanya, saya ini juga baru pertama kali mengikuti diklat Kepala Perpus. Di perpustakaan kami di SMP Negeri 25 Purworejo itu masih semuanya menggunakan sistem manual. Terus untuk perawatan, Bapak, karena perpustakaan kami itu tidak terlalu besar, terus di daerah pesisir atau pegunungan juga itu makanya kami mohon solusinya untuk perawatan-perawatan di daerah-daerah seperti kami itu di daerah pegunungan, Bapak. Itu. Terus selanjutnya untuk buku yang dijilid rusak, halamannya hilang, itu solusinya bagaimana Bapak untuk menjilidnya ataukah dijilid seperti semula apa adanya ataupun jilidan yang halamannya hilang itu tidak diperbaiki ataupun dijilid begitu saja. Ya, itu pertanyaan dari kami Bapak. Ya. Iya. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan solusi pelestarian di sekolah, Bu ya. Jadi Ya. mungkin bisa melibatkan ya Bapak Ibu. Kalau mungkin dari segi SDM-nya masih kurang, bisa melibatkan pihak ketiga gitu ya. Jadi mungkin ada informasi misalnya di tempat atau di daerah sana ada khusus lembaga khusus yang atau orang-orang khusus yang bisa menangani pelestarian itu bisa digunakan gitu ya, bisa dipakai gitu. Jadi tidak harus ya Bapak Ibu dalam konteks Perpu. Makanya tadi saya bilang bahwa menyesuaikan kondisi ya. Jadi menyesuaikan kondisi dan situasi perpustakaan tidak harus seperti apa yang saya sampaikan. Misalnya masih kurang SDM bisa melibatkan pihak ketiga gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan bagaimana mekanisme penjilitan tadi ya Bu, terkait dengan halaman yang hilang gitu ya. Mungkin kalau di banyak perpustakaan ya, tidak hanya perpustakaan sekolah ya. Kalau lembar yang hilang itu biasanya buku ya, satu atau dua lembar hilang itu jilitannya lepas, tetap dijilid sesuai dengan apa yang ada, Bu. Jadi mungkin pengunjung sudah paham ya ada halaman yang hilang gitu disobek dan sebagainya itu sudah lumrah itu jadi bukan hanya masalah di satu atau dua perpustakaan tapi itu sudah lumrah di perguruan tinggi pun juga sering buku disobek tapi tetap diperbaiki dijilid meskipun ada satu atau dua halaman yang hilang. Nah, kalau ada halaman yang hilang, solusinya kan masih ada misalnya satu atau dua eksemplar buku dengan judul yang sama, pengarang yang sama, buku yang sama persis, tapi eh, eksemplar yang lain gitu ya. Jadi tidak harus jilitan itu ada buku lembar yang hilang dan kemudian nggak jadi dijilid itu tidak, tapi tetap dijilid agar meminimalisir kemungkinan halaman-halaman selanjutnya juga hilang gitu ya. Jadi Ya. sudah lumrah Ibu. Jadi nggak hanya di sekolah Ibu saja, tapi itu sudah menjadi problem semua perpustakaan buku di lembar disobek hilang itu sudah biasa. Solusinya makanya mengadakan itu nggak hanya satu atau dua eksemplar, jadi ada beberapa eksemplar di koleksi atau di rak itu. Jadi biar ketika ada halaman yang hilang, misalnya saya mau mencari halaman yang hilang itu ya tinggal memakai eksemplar yang lain gitu. Jadi seperti itu. Ya, mungkin itu ya Bu yang bisa saya jawab. Tadi yang pertama bisa menggunakan pihak ketiga preservasi, melakukan preservasi. Bisa juga kalau masih memungkinkan, nggak mau menggunakan pihak ketiga, melihat tutorial gitu ya, cara-cara melakukan preservasi di channel YouTube dimanapun sekarang mudah ya, apapun tersedia di sana, mulai dari cara apapun tersedia di YouTube, termasuk cara preservasi ini gitu. Jadi tidak ada yang sulit saya kira, ataupun bisa dilakukan misalnya
di Purworejo itu kan mungkin SMP-nya nggak hanya di SMP 25 ya Bu tadi ya. Ya, ya. Mungkin bisa di SMP yang lain, misalnya melakukan kerjasama dengan pustakawan di SMP yang lain di Purworejo, misalnya meminta bantuan tentang preservasi yang mungkin sekiranya di situ yang Ibu pandang anggap bahwa perpustakaannya cukup maju, SDM-nya juga mumpuni, itu kan bisa ditarik di apa ya, diminta tenaganya untuk melakukan pelestarian di sana, kan itu juga bisa menjadi solusi gitu ya. Mungkin kalau pihak ketiga memberatkan karena anggaran dan sebagainya bisa melakukan kerjasama gitu ya. Mungkin itu Oke, Pak. yang bisa saya Matur nuwun. jawab. Oke, siap. Saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu tentang preservasi atau pelestarian. Ini kemudian selain memperbaiki kondisi fisik ya Bapak Ibu, jadi ada juga cara tentang bagaimana melestarikan kandungan informasi. Jadi inti koleksi perpustakaan, semua koleksi itu kan pada dasarnya memiliki sebuah kandungan informasi di dalamnya, entah itu informasi yang berguna bagi siswa atau bagi guru dan sebagainya, itu kan memiliki kandungan informasi. Lah, bagaimana menyelamatkan kandungan informasi gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu mungkin memiliki sebuah koleksi, di perpustakaannya itu memiliki sebuah koleksi yang memiliki nilai guna tinggi, tapi dilema ketika dimanfaatkan akan jadi rusak gitu ya. Ini bukunya cuma satu, misalnya bukunya cuma satu, dilayankan eman, disimpan juga ilmunya nggak kepakai, solusinya yaitu dengan alih media. Jadi alih media ini merupakan salah satu solusi atau strategi ya Bapak Ibu, yang agar gimana kandungan informasi dalam koleksi itu masih bisa disampaikan, tapi nggak merusak koleksi aslinya gitu ya. Jadi mungkin ini di perpustakaan-perpustakaan umum ya memiliki sebuah serat atau naskah kitab-kitab kuno, tapi ketika dilayankan juga ini nanti eman pasti rusak. Ini solusinya membuat sebuah alih media. Ini koleksi khusus ya, untuk koleksi khusus yang sifatnya itu langka, kemudian naskah, surat kabar, peta itu bisa dilakukan dengan cara alih media. Jadi alih media itu merubah bentuk fisik menjadi bentuk digital gitu. Nah ini ya Bapak Ibu, alih media. Tujuan alih media koleksi yang pertama itu memudahkan akses bahan pustaka. Ini memudahkan akses. Ini siswa misalnya sedang liburan sekarang gitu ya, tapi masih pengen ke perpustakaan, masih pengen membaca buku. Ini kan memudahkan akses bagi mereka membaca buku, tapi tidak harus datang ke perpustakaan gitu ya. Kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Umi ya tentang teknologi informasi perpustakaan gitu ya. Perpustakaan digital itu bisa dimanfaatkan. Jadi akses terhadap koleksi itu tidak hanya secara buku fisik gitu ya. Ada siswa yang rumahnya jauh, liburan, kemudian tapi tetap pengen membaca buku. Nah, itu bisa menjadi solusi. Alih media ini memudahkan akses gitu. Ataupun Bapak Ibu guru yang sekarang di rumah lagi libur tapi butuh sumber referensi untuk mengerjakan tugas dari diklat, mengerjakan tugas itu kan bisa menjadikan solusi, memudahkan akses gitu ya. Kemudian selain itu juga mempromosikan informasi. Jadi alih media ini bermanfaat bagi mempromosikan informasi tidak hanya dalam internal sekolah saja, tapi juga untuk masyarakat yang luas gitu ya. Jadi informasi yang ada disimpan di perpustakaan sekolah Bapak Ibu sekalian itu tidak hanya dipakai oleh internal sekolah, tapi juga bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah ini juga penting gitu ya. Nah, ini kemudian membangun kerjasama gitu ya. Jadi ini yang mungkin sudah beberapa kali saya ucapkan ya, kerjasama. Jadi membangun kerjasama dalam konsep alih media ini juga bisa dilakukan gitu ya. Jadi perpustakaan lain yang nggak punya koleksi yang dimiliki perpustakaan Bapak Ibu kan bisa mengakses perpustakaan digital milik sekolah Bapak Ibu sekalian gitu. Pun demikian di sekolah Bapak Ibu belum memiliki koleksi tentang koleksi A misalnya.
tapi di perpustakaan lain punya, akhirnya mengambil koleksi digitalnya dan dikembangkan dipakai di perpustakaan Bapak Ibu. Ini kan juga manfaat dari alih media yang membangun sebuah kerjasama gitu ya. Kemudian membantu melestarikan koleksi. Ini scope atau bahasan pada pagi hari ini kita ya. Jadi menyelamatkan kandungan informasi dalam buku itu, karena buku itu mungkin cuma satu, nggak dijual lagi, dan akhirnya solusinya yaitu alih media. Tapi Bapak Ibu sekali lagi ya, ini cara-cara seperti ini juga menyesuaikan kemampuan perpustakaan sekolah ya. Mungkin kalau belum bisa mengembangkan perpustakaan digital yang di situ ada koleksi digital, ya tidak usah memaksa gitu. Ini hanya pengetahuan bahwa ada alih media gitu untuk mengembangkan koleksi perpustakaan gitu, melestarikan. Kemudian peningkatan akses koleksi yang dialih media. Jadi tadi ya tentang akses, misalnya koleksi-koleksi bersejarah yang memiliki nilai sejarah. Itu kan mungkin di lingkungan sekolah misalnya kurang bermanfaat. Ketika dialih media bisa diakses oleh banyak orang, itu kan akhirnya nanti bisa meningkatkan akses koleksi tentang koleksi-koleksi sejarah gitu ya. Kemudian yang kedua, itu koleksi yang tidak dilayangkan dengan pertimbangan tertentu. Ini juga penting ya. Tadi saya bilang bahwa misalnya di perpustakaan sekolah Bapak Ibu memiliki sebuah buku yang langka gitu ya. Mungkin dari peninggalan-peninggalan guru, peninggalan-peninggalan mantan-mantan kepala sekolah, mungkin itu nggak dijual lagi, akhirnya dihibahkan ke perpustakaan. Solusinya yaitu dengan alih media, karena mungkin keamanan ya ketika buku itu dilayangkan akan rusak dan sebagainya gitu. Kemudian yang terakhir yaitu koleksi yang tidak dikenal gitu ya. Koleksi yang tidak dikenal bisa aksesnya, intensitas aksesnya bisa bertambah dengan proses alih media ini Bapak Ibu sekalian. Jadi alih media ini bisa bermanfaat untuk tiga ini, untuk meningkatkan akses ini. Bapak Ibu sekalian, ini merupakan salah satu proses contoh alih media. Dulu ketika saya masih menjadi mahasiswa, saya melakukan penelitian di perpustakaan Bung Karno di Blitar. Jadi ini kemudian saya tulis menjadi penelitian saya di artikel jurnal, bisa Bapak Ibu akses di jurnal UIN Lampung ya, jurnal UIN Lampung, tentang judulnya yaitu mekanisme digitalisasi pada naskah kuno di perpustakaan Bung Karno Blitar gitu ya. Jadi alih media ini juga sama dengan digitalisasi Bapak Ibu. Jadi dulu saya meneliti di sana itu tentang bagaimana proses alih media naskah-naskah Bung Karno, pidato-pidato, teks-teks Bung Karno itu kan kalau dipahami secara sederhana, kalau dilayangkan jelas rusak gitu ya, karena kertas zaman dulu berbeda dengan kertas-kertas zaman sekarang gitu ya. Kertasnya masih rapuh, lapuk dan sebagainya. Nah, ini solusinya melakukan proses alih media, Bapak Ibu. Jadi itu pada slide kalau Bapak Ibu amati, itu ada alat-alat untuk melakukan digitalisasi. Jadi ada tripod, kemudian ada kaca gitu ya, ada kaca untuk ditaruh di atas buku, dan kemudian ada bukunya dan kain hitam dan diletakkan di meja. Ini menggunakan kamera DSLR gitu. Tentunya menggunakan pertimbangan karena kamera DSLR hasilnya lebih jelas gitu ya, hasilnya lebih jelas. Jadi ini merupakan ilustrasi proses alih media ya. Bapak Ibu mungkin masih membayang-bayangkan, ini saya ilustrasikan bagaimana proses alih media koleksi. Ini di koleksi langka di perpustakaan Bung Karno di Blitar. Jadi ini yang pertama itu bukunya Bapak Ibu sekalian itu diletakkan di atas meja dan kemudian ditindih di kaca gitu ya. Jadi fungsinya kain hitam itu agar cahayanya itu bagus kata pengelola perpustakaan di sana. Dan kemudian fungsi kaca itu untuk agar bukunya itu nggak geser-geser, nggak goyang-goyang, ditindih dengan kaca. Ya, kemudian langkah kedua ini nanti setelah
kamera itu disetting, otomatis di laptop atau di komputer di perangkat ini otomatis terbaca seperti ini, Bu, Bapak Ibu. Seperti di layar PowerPoint yang saya sampaikan ini. Jadi memiliki software EOS Utility. Jadi kamera yang nyala tadi otomatis akan masuk gitu ya, akan masuk dalam layar komputer yang sudah disambungkan ya tentunya Bapak Ibu. Disambungkan, kemudian difoto, dipotret ya. Dipotretnya nggak manual ya, tapi dengan software ini, software untuk ngefoto ini. Jadi EOS Utility ini bisa ngefoto tanpa harus mengklik kameranya gitu ya. Nah, kemudian bukunya Bung Karno ya, teks-teks buku-buku lama Bung Karno ini dipotret dan kemudian diedit di Photoshop. Fungsinya apa? Diedit di Photoshop yaitu untuk memperjelas kembali gambar-gambar buku itu gitu ya. Jadi kalau gambar mentahannya saja mungkin kurang jelas. Nah, ini diatur cahaya, diatur ketajamannya dan sebagainya. Sama seperti kita ya Bapak Ibu. Kalau foto di HP harus diedit dulu biar kelihatan cakep gitu ya. Jadi buku di alih media ini juga sama gitu. Diedit, diatur ketajamannya agar teksnya bisa kebaca gitu. Jadi ini diedit di Photoshop dan kemudian ini menggunakan software Flipbook Maker. Jadi di perpustakaan Bung Karno Blitar ini menggunakan software. Ini softwarenya gratis kalau Bapak Ibu ingin nanti mungkin mencoba mendigitalisasi random gitu ya, koleksi apapun ini menggunakan Flipbook Maker. Jadi gratis, aplikasinya bisa di browsing di Google Flipbook Maker. Nah, ini hasilnya seperti ini. Jadi mulai cover sampai halaman belakang itu ada gitu. Tapi juga yang perlu diperhatikan ini harus telaten ya Bapak Ibu, karena buku itu kan nggak 1-2 lembar gitu ya. Tapi dengan menggunakan software ini bisa diklik di potret dengan menggunakan software secara otomatis juga bisa. Jadi ini salah satu contoh buku yang sudah dialih mediakan ya, bukunya Bung Karno gitu. Jadi hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Hasilnya itu semacam buku ya, feel-nya itu seperti membaca buku tapi di HP, di komputer. Jadi Flipbook ini diklik otomatis bukunya akan menyingkap satu halaman, dibalikin juga bisa gitu. Jadi ini juga sudah diberlakukan di perpustakaan Bung Karno Blitar gitu ya. Jadi membaca buku melalui HP ini juga bisa menjadi solusi. Kemarin ada yang tanya bagaimana menyeimbangkan teknologi dan perpustakaan ini juga bisa diterapkan Bapak Ibu. Jadi baca buku tapi di HP gitu. Jadi feel-nya itu seperti membaca buku. Jadi buku bolak-balik membalik-balik buku tapi di HP. Ada suaranya begitu. Jadi mungkin menarik gitu ya. Ada suaranya kayak kertas ya seperti buku dibalik gitu ya suara kertasnya itu. Jadi ini hasilnya dari digitalisasi atau alih media di perpustakaan Bung Karno, Bapak Ibu. Saya contohkan ya. Jadi koleksinya Bung Karno itu kan udah lama ya, buku-bukunya, teks-teksnya itu nggak mungkin dilayangkan di rak. Kalau dilayangkan di rak, bisa-bisa dicuri orang gitu ya. Nah, solusinya di alih media gitu ya. Jadi alih media mau di screenshot pun sekalian naskah aslinya kan masih aman gitu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam CD. Jadi dari buku teks awalnya itu kemudian difoto, diedit di Photoshop, kemudian dimasukkan ke aplikasi Flipbook Maker dan dimasukkan ke dalam CD. Jadi pelayanannya atau layanannya itu berupa bahan perpustakaan non cetak gitu ya. Jadi dari bahan perpustakaan cetak menjadi bahan perpustakaan non cetak dengan dilayangkan CD gitu ya. Jadi di sana di Bapak Ibu di perpustakaan Bung Karno itu tersedia khusus rak yang di situ ada CD-CD entah itu CD tentang video profil perpustakaan, ada juga buku-buku Bung Karno yang sudah dialih media itu lengkap di sana. Jadi satu keping CD ini isinya buku yang ratusan lembar gitu ya. Jadi di alih media dimasukkan ke CD gitu ya. Jadi itu merupakan gambaran ya Bapak Ibu, gambaran tentang proses alih media. Ini bisa mungkin diterapkan di perpustakaan sekolah Bapak Ibu yang memiliki
koleksi-koleksi yang langka, koleksi-koleksi yang serba bingung, dilayankan nanti rusak, tapi kalau nggak dilayankan itu informasinya nggak nyampe kepada orang, tapi serba bingung, serba dilema gitu. Ini bisa diterapkan gitu. Nah, kemudian konsep alih media ini itu yang pertama melindungi sumber asli tentunya ya. Jadi sumber asli tadi saya contohkan di perpustakaan Bung Karno yang koleksinya itu sudah rapuh, lapuk, kertasnya sudah kuning. Itu kan melindungi sumber aslinya, tapi informasinya masih bisa dibaca oleh pemustaka gitu ya. Kemudian yang kedua, konsepnya yaitu mewakili sumber asli. Jadi harus ya Bapak Ibu, aturannya itu nggak boleh memotong-motong. Kalau sekarang kan hoax dan sebagainya itu kan video dipotong-potong dan sebagainya. Nah, ini harus mewakili sumber asli, harus utuh. Jadi misalnya buku ada 200 halaman, ya harus itu yang di alih media ya semua itu harus mewakili itu semua, nggak boleh ada 1 atau 2 lembar yang dilewatkan begitu. Nah, kemudian yang ketiga itu melebihi sumber asli. Jadi maksud dari melebihi sumber asli ini diusahakan karena buku yang aslinya itu kan teksnya mungkin sudah buram gitu ya, teks kertasnya sudah rusak. Nah, melebihi sumber asli ini dilakukan dengan cara tadi mengeditnya di Photoshop gitu ya. Jadi dengan dieditnya buku-buku teks gambar-gambar di Photoshop itu kan akan melebihi sumber aslinya, kan kualitasnya itu melebihi sumber aslinya gitu ya. Jadi konsep alih media itu seperti itu. Kemudian kemampuan teknologi yang dipakai ini juga perlu diperhatikan ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi kemampuan teknologi misalnya tadi kalau di Bung Karno itu kan menggunakan kamera DSLR gitu. Tapi kalau era sekarang kan HP atau gadget itu kan kameranya sudah bagus-bagus ya. Saya kira nggak ada kamera seperti yang zaman dulu yang hasilnya buram kan. Saya kira HP semua sekarang kameranya bagus-bagus. Nah, ini juga menyesuaikan kemampuan teknologi, nggak harus sama persis yang dilakukan oleh Perpusnas tadi, Perpustakaan Bung Karno mungkin dananya banyak di sana. Tapi kalau selama teknologinya ada gitu ya untuk bisa itu tergantung penyesuaian, mau pakai HP, mau pakai kamera juga bisa boleh gitu ya. Yang penting hasilnya itu ada, hasil alih medianya itu juga ada gitu ya. Kemudian ini prinsipnya Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsip alih media itu ada 5 gitu. Berusia panjang yang pertama. Jadi hakikatnya tujuan alih media itu kan agar usia teks buku yang asli itu usianya bisa awet sampai kapanpun, nggak gampang rusak gitu ya, nggak gampang rusak. Jadi berusia panjang ini merupakan salah satu prinsip alih media gitu. Buku yang sudah dialih media otomatis kan nggak ada usianya gitu ya, bisa dipakai terus-menerus secara berkelanjutan selama pokoknya ada perangkat yang digunakan untuk memanfaatkannya. Kemudian prinsip yang kedua, Bapak Ibu, seleksi. Jadi seleksi ini yang dimaksud nggak semua koleksi perpustakaan itu wajib dialih media ya. Jadi ada koleksi-koleksi yang masih bisa dilayankan, ya monggo dilayankan. Tapi kalau ada kasus misalnya koleksi di perpustakaan sekolah Bapak Ibu menyimpan sebuah arsip naskah kuno, misalnya tentang peradaban kerajaan di daerah situ yang dimiliki oleh perpustakaan itu bisa dialih media gitu ya. Jadi seleksi ini penting. Jadi nggak semua harus dialih media, tapi tertentu gitu ya. Kemudian kualitas gitu ya. Kualitas juga diperhatikan bahwa kualitas tentang ada buku yang kualitasnya masih bagus gitu ya. Ya silakan dilayankan secara konvensional, tapi kualitas yang sudah kualitasnya menurun tapi nilai intelektualitasnya tinggi di situ ya bisa dilakukan alih media gitu. Karena prinsipnya tadi kan menjaga informasi di situ, Bu. Jadi informasi dalam situ masih bisa terjaga kualitas. Kemudian keutuhan. Jadi
keutuhan naskah ya, sama seperti berusia panjang. Jadi naskah aslinya masih utuh dan masih bisa digunakan gitu ya, masih bisa digunakan. Nah, kemudian dapat diakses, ini juga penting Bapak Ibu, bahwa semua koleksi yang dialih mediakan itu tentunya bisa diakses oleh warga sekolah, oleh siswa, oleh guru, dan sebagainya. Percuma kalau sudah dialih media tapi nggak bisa diakses, ya sama aja, cuma buat simpen-simpenan aja gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses alih media. Jadi alih media ini kan bagian dari pelestarian ya Bapak Ibu. Nah, ada 3 isu tentang yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu hak cipta. Jadi diusahakan ya Bapak Ibu, misalnya melakukan alih media dan mau menyebarluaskan itu izin dulu ya. Hak cipta. Mungkin saya kira kalau melanggar hak cipta itu untuk kepentingan komersial, itu baru untuk melanggar hak cipta. Tapi selama koleksi itu dipergunakan untuk internal sekolah, untuk kepentingan pendidikan, itu saya kira nggak melanggar hak cipta. Tapi tetap ya, tetap melakukan proses izin perizinan dulu terhadap penerbitnya atau terhadap orang yang nulis itu, harus tetap izin. Untuk agar nanti jangan sampai sudah dialih media kemudian digugat oleh yang nulis untuk menyebarluaskan dan sebagainya. Kemudian akses ini juga Bapak Ibu sesuai kebijakan masing-masing ya. Jadi boleh misalnya aksesnya hanya untuk internal sekolah saja, ataupun aksesnya bisa diperluas ke masyarakat umum. Ini juga tergantung kebijakan Bapak Ibu, baiknya seperti apa, gitu ya. Tapi biasanya kalau dalam kasus-kasus alih media itu ya biasanya untuk kepentingan akses untuk internal. Kalau tergantung topiknya juga ya, tergantung topik koleksinya. Kemudian pengaturan alur kerja ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu. Alur kerja dibuat ini sama seperti tadi, membuat alur kerja bagaimana koleksi semacam SOP gitu ya, bagaimana koleksi di alih media dan kemudian koleksi siapa saja yang bertugas, kemudian buku kriteria apa saja buku yang di alih media gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini seleksi. Jadi seleksi yang saya maksud tadi ya, ini koleksi-koleksi yang perlu dialih media. Jadi banyak koleksi ya, perpustakaan itu kan banyak sekali koleksi. Nah, ini yang memiliki nilai urgensi yang paling tinggi yang perlu diprioritaskan gitu. Jadi seleksi bahan pustaka yang dialih media itu yang pertama nilai riset yang tinggi gitu ya. Jadi mungkin kalau di sekolah Bapak Ibu memiliki buku karya ilmiah guru yang memiliki nilai riset tinggi bisa dialih mediakan gitu ya. Kemudian memiliki harga yang tinggi. Jadi kalau sekolah Bapak Ibu punya buku yang harganya mahal sekali tapi dilayangkan sayang, ya, solusinya dialih media, dibentuk model digitalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu kondisinya buruk. Jadi buku-buku yang kondisinya sudah kurang baik, kondisinya lapuk, ini perlu diprioritaskan untuk dilakukan alih media gitu ya. Kemudian ini juga penting ya, intensitas penggunaan yang tinggi. Jadi koleksi-koleksi perpustakaan yang memiliki intensitas tinggi, solusinya agar misalnya nggak usah beli lagi, ya dialih media. Jadi bisa dipakai oleh siapapun selama masih dalam koneksi, misalnya dipakai oleh warga sekolah dan sebagainya. Kemudian buku yang unik gitu ya, buku yang unik dilayangkan sayang gitu ya, takut hilang, takut rusak, solusinya di alih media gitu ya. Kemudian bahan langka, ini termasuk naskah kuno, serat, kitab dan sebagainya, ini juga diprioritaskan untuk dilakukan alih media gitu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan. Jadi alih media ini bagian dari pelestarian ya Bapak Ibu. Jadi buku-buku koleksi yang memiliki 6 kriteria yang di slide PPT ini bisa diprioritaskan untuk diproses menjadi
bentuk digital gitu. Begitu Bapak Ibu. Mungkin Mas Angga materi saya sudah selesai. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, Bapak. Ada mau tanya lagi? Silakan Ibu, boleh langsung on mic dan on cam. Ya, terima kasih Bapak dari Purworejo lagi, Pak Ibu Ida. Mohon bertanya, di perpustakaan kami itu ada buku-buku yang Pak, notabene-nya itu istimewa, yaitu ensiklopedi Islam. Nah, apakah itu bisa Pak nanti misalnya dibukukan dengan menggunakan media multimedia? Itu saja. Ya, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau sekiranya buku ensiklopedi itu saya kira harganya cukup lumayan ya, Bu. Ensiklopedi Islam itu harganya cukup lumayan. Ya, itu bisa, kalau menurut kategori ini, itu memiliki harga yang tinggi, juga bisa diprioritaskan, dialih mediakan ke dalam bentuk digital gitu ya. Nah, koleksi yang aslinya digimanakan ya disimpan gitu ya. Misalnya kalau ada yang benar-benar butuh bentuk fisiknya untuk tugas untuk apa, baru dipinjamkan. Tapi kalau selama untuk dibaca secara biasa saja untuk pengetahuan, ya bisa mengaksesnya secara digital gitu ya, bentuk alih medianya sama, tanpa mengurangi atau menambahkan materi-materi buku itu, Bu. Bisa. Ya, itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ida yang sudah ikut berdiskusi pada kesempatan kali ini. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, jika belum ada, nah ini ada informasi lain yang mau disampaikan oleh Bapak Reza. Silakan Bapak. Ya, Bapak Ibu, ini karena saya kebagian 2 materi ya dalam diklat ini jadi tugas terakhir untuk saya. Untuk tugas untuk saya